Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harishna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kita bisa untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah, khususnya kita bisa untuk selalu berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengkaji ilmu agama ini adalah nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kemampuan kepada kita untuk kita selalu bisa untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minal qawwamina bil qisti al-amirina bihi annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min a'zami sya'airiddin. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu tentang masalah kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan, nahi mungkar itu mencegah daripada kemungkaran, yaitu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam syariat Islam termasuk daripada syiar agama yang paling besar, termasuk daripada syiar Islam, syiarnya Allah yang paling besar, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak ada amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, berarti lemah Islam. Agama menjadi lemah syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahammil muhimmati 'alal mu'minin, sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk daripada kewajiban yang paling penting yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad amarallahu bidzalika fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hatha alaihi wa raghaba fihi wa syaddada fi tarkihi. Sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar itu diperintahkan oleh Allah baik di dalam Al-Quran atau melalui lisannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatha alaihi, Allah anjurkan, Allah wa raghaba fihi, Allah istilahnya beri dorongan ya untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa syaddada fi tarkihi, dan Allah ancam bagi orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman yang artinya, dan jadilah kamu umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadilah kamu ini orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan menyuruh kepada ma'ruf, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan di dalam agama, perkara-perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkari, dan jadilah kamu orang-orang yang melarang dari kemungkaran, yang mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang seperti ini, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Allah berfirman yang artinya bahwa kalian ini adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Sebaik-baiknya umat adalah umat sekarang ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cirinya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Allah cirinya mereka itu ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang paling baik, umat yang paling mulia. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang mukmin dan mukminah, mereka satu sama lain sebagai penolong, pelindung. Orang mukmin satu sama lain itu adalah pelindung dan penolong. Ya'muruna bil ma'rufi, mereka orang-orang mukmin kata Allah menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, wa yuqimuna sholata, mendirikan salat, wa yu'tuna zakata, memberikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah ciri orang yang beriman kepada Allah. Jadi nggak bisa salah satu. Disebutkan oleh Allah orang-orang beriman itu menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mendirikan sholat dan memberikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu, mereka itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim, Allah maha mulia, maha bijaksana. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dilaknat, dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Dahulu Bani Israel dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah melalui lisannya Nabi Dawud dan melalui lisannya Nabi Isa bin Maryam. Mereka dikutuk oleh Allah. Mengapa? Bani Israel dahulu dikutuk oleh Allah. Mengapa sebabnya? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena sebab mereka berbuat kemaksiatan dan mereka berlebihan, melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu, karena sebab mereka
tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi mereka dilaknat oleh Allah, Bani Israel itu gara-gara apa? Gara-gara mereka melakukan maksiat dan tidak saling mencegah dari kemungkaran, membiarkan. Padahal banyak ahli ibadahnya dahulu Bani Israel. Banyak orang yang beribadah, sholat dan lain sebagainya, tapi membiarkan kemaksiatan, tidak mencegah daripada kemungkaran, sehingga semuanya dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam Al-Quran, labisa ma kanu ya'fa'lun, alangkah buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar ini salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya wajib. Tapi ada caranya. Caranya bagaimana? Dalam hadis waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, maka rubahlah. Dirubah. Makna dirubah itu dari maksiat menjadi tidak maksiat, dari yang buruk menjadi baik. Jadi kalau seandainya orang nahi mungkar, mencegah kemaksiatan, makin menjadi kemaksiatannya, makin besar kemaksiatannya, sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau seandainya bisa merubah agar tidak berbuat maksiat, agar berubah menjadi berubah dari keburukan menjadi kebaikan, maka harus hukumnya. Ini cara untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi dilihat keadaannya bagaimana. Kalau seandainya semakin besar kemaksiatannya ketika nahi mungkar, ini namanya bukan merubah. Jadi istilahnya kita ini berusaha untuk menghilangkan kemaksiatan atau mengurangi kemaksiatan. Jangan akhirnya sampai menjadi besar. Ini makna daripada sabda Nabi kita, Nabi Muhammad. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, dirubah. Kalau bisa merubah. Bagaimana? Biyadihi, dengan tangannya, maknanya dengan kuasa, kalau punya kuasa. Misalnya Bapak RT, Bapak RW, atau wali kota, atau gubernur, presiden, semua yang punya kuasa itu bertanggung jawab. Kalau melihat kemaksiatan tidak dicegah, tidak dirubah, padahal bisa, hukumnya dosa. Jadi yang paling kuat, yang paling istilahnya besar, punya tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran adalah orang yang punya kuasa. Jadi kalau seandainya melihat kemungkaran, harus dirubah, agar tidak berbuat maksiat, dari yang buruk menjadi baik. Atau misalnya orang tua punya kuasa terhadap anaknya, ini juga harus dirubah dengan kuasanya. Jangan anak-anaknya berbuat maksiat dibiarkan, orang tuanya mendapatkan dosa. Jadi siapapun yang memiliki kuasa itu harus mencegah atau merubah kemungkaran. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau seandainya enggak bisa, artinya enggak punya kuasa melihat kemungkaran, fa bilisanihi, mencegah kemungkaran dengan lisannya, dengan ucapan, dengan nasihat yang baik, yang lembut sekiranya agar bisa diterima. Karena kalau seandainya ucapannya kasar atau dengan cara yang keras, itu semakin istilahnya tidak diterima. Jadi nasihat yang paling bisa diterima itu adalah nasihat yang lembut, lebih masuk ke dalam hati. Tapi kalau dengan cara yang keras, kasar, apalagi sampai memaki dan lain sebagainya, ini justru menjadi mental, nggak diterima. Jadi kalau nggak punya kuasa, mencegah kemungkaran dengan nasihat, dengan lisannya.
ya, khususnya kepada para ustadz, ya, kepada para kiai atau tokoh masyarakat, nggak punya kuasa mencegah kemungkaran dengan lisannya, itu hukumnya wajib. Fa'il lam yastati, kalau seandainya tidak bisa juga dengan lisannya, ya, karena nggak bisa memberi nasihat dengan lisannya orang biasa, orang awam, fa biqalbihi, maka cegahlah kemungkaran, rubahlah kemungkaran dengan hatinya. Apa makna dengan hatinya? Hatinya merasa tidak rela dengan kemaksiatan yang ada di hadapannya. Ya, hatinya merasa nggak nerima, nggak rela, benci kepada kemaksiatan. Ya, minimalnya adalah dengan hati. Ya, mengapa? Karena ketika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, lalu hati kita biasa-biasa saja, apalagi merasa senang, kita dapat dosanya. Ya, jadi ketika para ulama menjelaskan bahwa ketika orang berbuat maksiat, satu orang berbuat maksiat, yang dapat dosanya itu ada 3 orang. Yang pertama yang melakukan kemaksiatan, yang kedua orang yang bisa merubah, mencegah kemungkaran tapi tidak dirubah, yang ketiga orang yang hatinya merasa senang, walaupun gak ikut-ikutan berbuat maksiat, tapi merasa senang dengan perbuatan maksiat itu, nerima mendapatkan dosa yang sama seperti orang itu mengerjakan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya agar kita melihat kemaksiatan di hadapan kita, agar kita tidak mendapatkan dosanya, minimalnya hati kita merasa benci dengan kemaksiatan tersebut, nggak nerima, nggak rela dengan kemaksiatan tersebut. Itu baru selamat daripada dosa. Wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Maknanya itu adalah selemah-lemahnya hasil daripada keimanan. Makanya para ulama menjelaskan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling kuat itu adalah dari orang yang berkuasa. Orang punya kuasa, Pak RT, Pak RW, ya, wali kota, bupati, gubernur dan lain sebagainya, presiden, itu istilahnya yang paling kuat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau sudah pejabat, pemimpin yang mencegah kemungkaran, itu langsung beres istilahnya, langsung hilang kemaksiatannya. Itu yang paling kuat. Di bawahnya adalah orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan lisannya, ya. Yang paling lemah adalah dengan hatinya tadi itu, ya. Nah, ini merupakan, ya, cara amar ma'ruf dan nahi mungkar yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai hamba yang beriman, ya, kita diperintahkan untuk mencintai sesama saudara kita seiman, ya. Bagaimana kalau seandainya saudara kita berbuat kemaksiatan, kita mencegah kemungkaran, bukan tujuannya untuk merendahkan, bukan tujuannya untuk mencaci, memaki, menghina, tapi tujuan kita untuk menyelamatkan orang itu dari kemaksiatan, menyelamatkan orang itu dari api neraka, ya. Itu tanda orang yang saling mencintai satu sama lain, mencintai saudaranya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kepada Allah sampai mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, ya. Baru sempurna imannya kepada Allah. Jika ada orang lain berbuat maksiat, tujuan kita untuk menyelamatkan karena kita cinta, bukan untuk menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Ya, sama seperti ketika kita melihat anak kita main api misalnya, kita marahin, kita cegah, bukan tujuannya karena kita benci atau marah atau murka, tapi kita cinta kepada anak kita agar tidak terbakar. Nah, sama seperti ketika kita melihat orang lain berbuat maksiat, tujuan kita bagaimana caranya agar bisa selamat dari kemaksiatan, dari api neraka. Berusaha semampu mungkin. Itu makna merubah. Jadi kita lihat keadaannya,
orang berbuat maksiat, kalau kita cegah makin besar kemaksiatannya, ya sebaiknya kita tinggalkan. Tapi kalau bisa seandainya kita rubah, kita jadikan orang itu meninggalkan maksiat, maka harus hukumnya wajib. Apalagi orang-orang yang punya kuasa, ya. Kalau nggak bisa juga dengan nasihat kita, dengan lisan kita, nggak bisa juga dengan hati kita, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari qabla an tad'u fala yustajaba lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum. Ya, dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, ya, suruhlah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Cegahlah kemungkaran. Sebelum kamu ini berdoa meminta kepada Allah, doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Sebelum kamu ini minta ampun kepada Allah, dosamu tidak diampuni oleh Allah. Jadi maknanya apa? Orang walaupun nggak ikut-ikutan berbuat maksiat, ya, banyak ibadahnya, tapi kalau tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, maknanya melihat kemaksiatan biasa-biasa saja, ya, tidak berusaha mencegah kemaksiatan, itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Istighfarnya, dosanya tidak diampuni oleh Allah, ya. Jadi dampaknya ke semuanya. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat dengan sembunyi-sembunyi, maka dosanya hanya kepada orang itu sendiri. Tapi kalau seandainya berbuat maksiat terang-terangan, dosanya kepada semua, ada yang di situ. Kalau tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, semuanya dapat dosanya. Ya, makanya seperti tadi, ya, harus dengan cara yang dapat dilakukan masing-masing. Punya kuasa dengan kuasanya, nggak bisa dengan lisannya, nggak bisa juga dengan hati. Innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari la yadfa'u rizqan wa la yaghrabu ajalan. Lalu dijelaskan oleh para ulama bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kepada kemungkaran, tidak dapat menolak rezeki. Jadi jangan mengira kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar rezekinya jadi berkurang, ya. Wala yagrabu ajalan, dan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak mendekatkan ajal. Maknanya kalau orang amar ma'ruf nahi mungkar semakin pendek umurnya, semakin dekat dengan kematian, tidak. Rezeki dan ajal semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Wa annal ahbara minal yahud war ruhbana minan nasara lamma tarakul al amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim thumma ummu bil bala'i. Dan dahulu diriwayatkan pendeta-pendeta dari orang-orang Yahudi Nasrani, ketika mereka dahulu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka semuanya dilaknat oleh Allah melalui lisan nabi-nabi mereka. Lalu Allah timpakan kepada semuanya dengan musibah. Semuanya mendapatkan musibah, semuanya mendapatkan istilahnya celaka semuanya. Makanya sekarang ini banyak tempat-tempat yang terjadi musibah, bencana, ya. Ini sebab paling besar itu karena ada kemaksiatan tapi dibiarkan. Ya, Pak RT-nya, Pak RW-nya, camatnya, bupatinya membiarkan, atau ulamanya diam-diam saja. Akhirnya semuanya dapat bencana. Itu dari dulu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi semuanya mendapatkan musibahnya. Bukan hanya orang yang berbuat maksiat saja, dampaknya kepada semuanya, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling afdhalnya jihad
Ya, jihad yang paling afdol adalah kalimat yang benar, ucapan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Apalagi yang melakukan kemaksiatan penguasanya, pemimpinnya. Ada orang yang berani mengucapkan kebenaran di hadapan pejabat atau penguasa yang zalim, itu adalah sebaik-baiknya jihad. Jihad yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wasu'ila salawatullahi alaihi min khaman an khairin nasi faqala atqahum lirrabbi wa awsaluhum lirrahimi wa amaruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar. Dan juga pernah ditanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik itu siapa? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik itu adalah yang pertama yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan hanya di situ, yang paling silaturahmi, yang paling menyambung silaturahmi. Bukan hanya di situ, yang paling amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kalau takwa saja tapi nggak silaturahmi, bukan orang yang paling baik. Silaturahmi saja bertakwa tapi nggak amar ma'ruf nahi mungkar, bukan orang yang paling baik. Orang paling baik secara seluruhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang selalu menyambung, ya, hubungan rahim, silaturahmi, dan yang paling amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Wa balaghana anna Allah ta'ala adzaba qaryatan fiha 18 alfan a'maluhum ka'amalil anbiya ghaira annahum kanu la yaghdabuna lillahi. Bahkan diriwayatkan dahulu Allah mengazab satu desa, di situ penghuninya ada 18.000 orang. Semuanya amalannya itu seperti amalan para nabi. Jadi desa itu amalannya, ibadahnya luar biasa seperti ibadahnya para nabi. Hanya saja mereka tidak marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Ketika mereka melihat kemaksiatan nggak marah, biasa-biasa saja. Walaupun ibadahnya sangat luar biasa seperti nabi, semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apa? Orang yang paling kuat imannya adalah orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, biasanya kalau orang yang lemah imannya, cintanya karena diri sendiri, bencinya karena diri sendiri. Misalnya orang tuanya dicaci, dimaki, atau keluarganya merasa marah, ya kan, biasanya orang seperti itu. Kalau orang yang kuat imannya, lebih marahnya lagi ketika istilahnya melanggar haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang melanggar haknya Allah lebih marah lagi, itu orang yang paling kuat imannya kepada Allah. Cinta karena Allah maknanya lebih senang ketika melihat orang-orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih marah ketika melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Itu maknanya cinta karena Allah dan benci karena Allah, ya. Nah, ini merupakan salah satu perintah di dalam agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.